Nanti kalau nge-save di bawah ya berarti tekan. Kalau nge-save di bawah lagi. Pada tanggal 25 Mei 19 Pasti kamu nggak tekan save. dan pada Agnes Natalis Bandung tanggal 3 Juni 1926. Dia diwisuda bersama teman-teman saat di Bandung, Soekarno sedang di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sahabat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dawes Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional. Jadi Soekarno karena menurutnya Muhammad tersebut menggunakan ejaan penjajahan raja. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang berjalan. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Bung Karno ada menjadi dua jalur dalam pemerintah Arab Saudi akhirnya melakukan renovasi Masjidil Haram secara besar-besaran pada tahun 1911 termasuk pembuatan lampu juga bagi umat yang melaksanakan sa'i menjadi program renovasi masjidnya berlangsung tahun. Saya ingin bertanya. Belum. Mengakibatkan para pimpinan dari Soekarno ditangkap dan dihukum tetapi pada proses pengadilan Soekarno telah menyampaikan pada ada pemerintahan yang normal di Indonesia yang bugar. Jika Soekarno sebagai pemimpin yang pada saat itu sangat hal ini tercantum dalam pidato beliau dalam Soekarno berhasil mengeluarkan orang dari diri dan sengaja berdiri di atas kaki sendiri berlipat-lipatnya. Walaupun tidak berhasil membawa rakyat dalam kehidupan sejahtera, tetap berdiri di atas kaki sendiri dan belum sampai ke tujuan. Tetapi setidaknya berhasil memberikan kebahagiaan dan eksistensi bangsa. Daripada berdiri di atas utang luar negeri, yang mungkin menghadirkan rumah dan pendidikan budaya dan kepemimpinan Soekarno terus-menerus berada di bawah tekanan militer. Belanda yang ingin mengembalikan kedaerahannya, pemberontakan bersenjata, dan persaingan di antara antara pemerintah Soekarno geser di Afghanistan. Perekonomian terbengkalai, masalah berlarut-larut dan konflik Zionisnya menambah Soekarno membiarkan pemerintah melakukan KBP yang dihasilkan oleh pemimpin demi kebutuhan Yang paling panjang gitu ya. Soekarno menyetujui penyelenggaraan pemilu pertama dan satu-satunya pemerintahan pada saat itu. Pemilu tersebut menghasilkan sebagai pemenang yaitu PSI, MUI, NU, dan PKI. Usai pemilu, Konstituante yang diselenggarakan juga bersidang secara maraton selama 5 tahun gagal mencapai sebagai seorang inspirator, idealis, dan sebagai simbol perjuangan rakyat dalam menegakkan negara yang berdaulat yang dapat dijadikan sebagai panutan. Akan tetapi, ia tidak dijadikan panutan atas peristiwa yang mengakibatkan kekacauan politik yang di masa akhir kepemimpinannya. Dan gaya yang diterapkan juga menunjukkan bahwa Soekarno adalah pemimpin yang demokratis dengan mengedepankan semangat persatuan di atas kepentingan golongan, kelompok, dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno yang sudah diadakan di Surabaya, Soekarno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jerman. Kemudian dia mencetuskan perdebatan seni pada tahun 1926, Soekarno mendirikan oleh Dr. Sutomo. Dari PNI, Soekarno dikembalikan dan kembali sama pada bulan
Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintahan pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan Dan kedatangan suku atau AFNI yang dipimpin oleh Legend Saint-Philip Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Sehingga Sekutu di bawah Inggris meledakan peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jenderal AWS Malabi. Karena banyak provokasi di Jakarta pada saat itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, diikuti Wakil Presiden dan Jabatan. Presiden Soekarno menurut Undang-Undang 1945 adalah kedudukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Selama Revolusi Kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi presidensial atau double executive. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri atau Kepala Negara. Hal ini terjadi karena adanya maklumat Wakil Presiden nomor 9 dan maklumat pemerintahan bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis. Setelah pengakuan kedaulatan atau pemerintahan Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan, Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Asad, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Jogja. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 SRI kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr. Asad sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada IM Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintahan dilakukan setelah berkonsultasi dengannya. Mitos Dwi Tunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai Kabinet Sumur Jagung membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutkan sebagai penyakit kepartaian. Konflik di tubuh militer yang juga terlepas pada jatuh bangunnya kabinet, seperti pada peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa di kalangan Angkatan Udara. Wow, man. Politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30 SPKI pada 1965. Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan kontroversi, walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya. Kemudian massa dari KMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI atau Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan rakyat atau Tridura yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasako. Sikap Soekarno yang menolak pembubaran PKI kemudian melemahkan posisinya pada politik. Kemudian dikeluarkanlah surat pemerintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno
Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan dua ketetapan, yaitu TAP nomor 9 tahun 1966 tentang pengukuhan Super Smart menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 15 tahun 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Super Smart di setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan. Soekarno kemudian membawakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30 SPKI dan pada sidang umum keempat MPRS. Pidato tersebut berjudul Nawak Sara dan dibacakan pada 22 Juni 1966. MPRS kemudian meminta Soekarno untuk melengkapi pidatonya tersebut. Pidato pelengkap Nawaskara pun disampaikan oleh Soekarno pada 10 Januari 1967. Namun kemudian ditolak oleh MPRS pada 16 Februari pada tahun yang sama. Kepala Pemerintahan Indonesia setelah melakukan sidang istimewa, maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar pemimpin besar revolusi dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI sehingga diselenggarakan pemilihan umum berikutnya. Meninggalnya Soekarno. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Profesor Dr. K. Pelinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Ia masih bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yaso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komite medis yang ditandatangani oleh Ketua Profesor Dr. Mahar Marjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal Dr. TNI AD Rudiono Kartopati. Komunike medis tersebut menyatakan hal sebagai berikut. 1. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 1970 jam 20:30 keadaan kesehatan Insinyur Dr. Soekarno semakin memburuk dan kesadarannya berangsur-angsur menurun. 2. Tanggal 21 Juni 1970 jam 3:50 pagi Soekarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 7 Soekarno meninggal. 3. Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno hingga saat meninggalnya. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soeharto. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI nomor 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M. Panggabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa bertabung selama 7 hari. Itu kiranya pesan-pesan kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran atau kritik, silakan. Di sini pertanyaan saya ada beberapa. Dari kelompok saya nih. Ya, di
Di sini yang pertama, coba bedakan antara penyerahan pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto secara faktual dan konstitusional. Terus bedakan antara penyerahan pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Soeharto secara faktual dan konstitusional. Dan apa alasan ia sehingga menjadikan atau memindahkan daerah ibu kota ke DKI dari DKI ke Yogyakarta. Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan pada saat Soekarno meninggal masih dalam status tahanan politik. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal. Yang pertama, bedakan antara penyerahan pemerintahan Presiden Soekarno ke Soeharto secara faktual dan konstitusional. Pada awalnya, situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan G30 SPKI pada 1965. Hal tersebut melemahkan perpolitikan di Indonesia dan menyebabkan KAPI dan KAMI. KAPI adalah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia dan KAMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia mendemonstrasi dan menyampaikan tri tuntutan rakyat, yang salah satunya meminta agar PKI dibubarkan. Namun Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakov. Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI tersebut kemudian melemahkan posisinya sebagai presiden. 5 bulan kemudian dikeluarkan surat pemerintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapan, yaitu TAP nomor 9 tahun 1966 tentang pengukuhan Super Semar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 15 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Super Semar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan. Soekarno kemudian membawakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30 SPKI pada sidang umum ke-4 MPRS. Pidato tersebut berjudul Nawaksara dan dibicarakan pada tanggal 22 Juni 1966. MPRS kemudian meminta Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Pidato pelengkap Nawaksara disampaikan oleh Soekarno pada 10 Juni 1967, namun kemudian ditolak oleh MPRS pada tanggal 16 Februari pada tahun yang sama. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Kalau jawab itu tidak usah dibaca.
Dia kan secara apa? Pencerahan secara konstitusional itu maksudnya menurut undang-undang. Langsung penyerahan itu ditetapkan dalam undang-undang ini. Loh, itu proses kalau itu. Terus yang kedua secara apa? Faktualnya adalah kejadian Supersemar itu. Faktanya di situ faktual itu faktanya. Yang terjadi sebenarnya apa? Jadi diringkas bukan dibaca begitu. Bagaimana bisa mengambil jawaban Pak Soeharto itu TAP MPR berapa, tanggal berapa, dikukuhkan dalam undang-undang atau apa dan sebagainya, kepres dan sebagainya, bisa tidak? Ya, yaitu TAP nomor 9 tahun 1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 15 tahun 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan. Terus secara faktual itu ada pada sahnya dia Februari 20 Februari 1967 Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Berarti Soeharto menjadi presiden pada tanggal 21 Februari 1967. kok 21? Sejak ditetapkan itu. Berarti tanggal 2 Maret dan Itu konstitusional. dan resmi menjadi presidennya pada tanggal 20 Februari 1967. Terus Dapat. secara akademik. Dik. Baiklah, sekian presentasi dari Bapak kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.